Kalau sarombongan sowan silaturahim niki dalam rangka ndongaaken dhateng keluarga panjenengan, mugi sedaya putra wayah, mugi sedaya rencang-rencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Untuk Anda yang hobi wisata religi, berziarah ke beberapa makam wali ataupun mengunjungi tempat-tempat yang sakral, sepertinya harus memasukkan satu lagi destinasi wisata religi dalam agenda Anda. Tempatnya di Solo, tepatnya mengunjungi kediaman Bapak mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Jokowi. Setelah pensiun dari Presiden, Bapak Joko Widodo, seperti yang kita ketahui, sekarang tinggal di rumah semacam rumah dinas ya, rumah yang dihadiahkan oleh negara kepada Bapak Joko Widodo, tepatnya di Jalan Kuteng nomor 1, Banjarsari, Kota Solo. Rumah mantan Presiden RI ke-7 ini tidak pernah sepi dari kunjungan para tamu. Seperti kunjungan yang dilakukan oleh jamaah Torekoh dari Semarang beberapa hari yang lalu di kediaman Bapak Insinyur Joko Widodo. Rombongan yang mengaku jamaah dari Jam'iyah Ahli Torekoh Al-Mu'tabar An-Nahdiyah ini juga menggelar doa bersama untuk keselamatan mantan Presiden Joko Widodo. Bapak Joko Widodo kemudian menyempatkan diri untuk menemui mereka tatkala jamaah membacakan sholawat asghil. Selain membacakan sholawat dan doa, ada beberapa surat Al-Quran yang dibacakan. Ada sekitar 6 surat yang dibacakan untuk membentengi Pak Joko Widodo dari fitnah-fitnah yang menerpa beliau. Dan juga agar selalu diberikan umur yang panjang, diberikan kebaikan, karena tidak ada balasan orang baik kecuali juga dengan kebaikan. Ya sobat sekalian, di tengah polemik ijazah palsu Jokowi yang tidak kunjung selesai, tentu saja apapun doa yang dipanjatkan untuk kebaikan Bapak Insinyur Jokowi ini adalah suatu kebaikan ya. Dan mungkin kebaikan menurut pendukung Jokowi, apalagi pendukung fanatis Jokowi, tentu saja ingin agar orang-orang yang selama ini dianggap memfitnah Jokowi, terkhusus untuk ijazah palsu, mereka segera dihabiskan ya, dalam artian mungkin dipenjara selama-lamanya, sehingga nanti tidak akan ada lagi orang-orang yang bersuara tentang ijazah palsu Jokowi. Itu versi kebaikan tentu saja dari pendukung fanatik Jokowi. Kemudian versi kebaikan untuk Jokowi dari orang-orang yang pro dengan dugaan ijazah palsu Jokowi, tentu saja kebaikan itu adalah agar bagaimana Jokowi dibukakan pintu hatinya untuk dengan berani menunjukkan ijazah asli di depan publik, sehingga masalah ini akan cepat selesai. Jadi sholawat asghil ini salah satu fadilahnya atau salah satu faedahnya adalah menjauhkan si pembaca sholawat asghil ini dari orang-orang yang ingin berbuat dolim kepada dia. Jadi apabila sholawat asghil ini dibacakan khusus untuk Bapak Joko Widodo, berarti menginginkan orang-orang yang mendolimi Bapak Joko Widodo ini nanti akan menjauh dari Bapak Joko Widodo. Atau dengan bahasa yang lebih kasar, menghancurkan orang-orang yang ingin mendolimi Bapak Joko Widodo. Kurang lebih gitu ya. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa orang-orang yang mendolimi Bapak Joko Widodo? Kalau kita tengok atmosfer, suasana, situasi, dan kondisi yang berkaitan dengan Bapak Joko Widodo akhir-akhir ini adalah soal polemik ijazah palsu. Ketika kita berbicara orang-orang yang mendolimi Joko Widodo, tentu saja akan mengarah kepada Dr. Roy Suryo dan kawan-kawan, Dr. Rismon, Dr. Tifa, tim TPUA, dan orang-orang yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Itulah orang-orang yang mendolimi Joko Widodo. Di satu sisi orang-orang yang mempertanyakan ijazah Jokowi ini justru mengatakan ini suatu kebaikan, bukan hanya untuk Jokowi tetapi kebaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa kita tidak bisa mengatakan Dr. Rismon, Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa ini adalah orang-orang yang mendolimi Jokowi? Karena mereka bertanya,
tentang keaslian ijazah Jokowi. Kemudian mereka menemukan data-data yang mengarah kepada kepalsuan ijazah Jokowi. Sementara Jokowi sendiri yang mengklaim ijazahnya asli ini tidak kunjung menampakkan ijazah yang dia klaim sebagai ijazah yang asli kepada publik. Padahal sebagai public figure, sebagai pejabat publik seharusnya Joko Widodo menampakkan ijazah aslinya di depan publik. Sehingga nanti publik bisa menilai, publik bisa meneliti tentang keaslian ijazah Jokowi. Ketika ijazah itu sudah tampil di publik, orang-orang yang berkompeten secara independen bisa menilai, maka dengan sendirinya polemik ijazah Jokowi akan berakhir. Maka yang menjadikan polemik ini tidak berakhir, tambah panjang, justru penyumbang tambah ruwetnya polemik ijazah Jokowi itu adalah Jokowi itu sendiri. Karena pusara polemik ijazah ini ada di Jokowi. Ketika Jokowi menunjukkan ijazahnya asli, maka akan selesai masalah polemik ijazah palsu.